Halo, shalom saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam minggu pertama dari bulan April. Jadi tanggal 5 sekarang dan minggu depan tanggal 12 berarti kita memperingati Hari Paskah, di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu saya ingin kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk memperingati bagaimana Dia telah berbuat sesuatu untuk kita bagi keselamatan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya kami dapat mengerti dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Pakai hamba, urapi hamba dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 44. Tetapi sebelum itu kita baca satu ayat dulu dan kemudian baru kita akan membahas satu persatu. Kita baca ayat yang ke-39-nya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah saudara yang kekasih, jadi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini merupakan peristiwa yang menegangkan dan juga menentukan. Ini adalah peristiwa detik-detik di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili dan dibunuh. Di dalam ayat yang ke-36b, dia katakan di sini ya, ia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapaknya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapaknya. Nah, Tuhan Yesus mencari tempat yang khusus untuk berdoa kepada Bapa. Ia hanya ingin berdua dengan Bapaknya, ia ingin bercakap-cakap dengan Bapaknya, dan ia ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapaknya. Sebelum menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadanya untuk menebus dosa manusia. Jadi saudara, hubungan Tuhan Yesus dengan Bapaknya itu mendapat utama dalam hidupnya. Jadi sebab itu dia mencari tempat untuk berdoa hanya sendiri dengan Bapaknya. Nah di dalam ayat yang ke-37 dan 38, ia membawa Petrus, kedua anak Zebedius sertanya. Jadi dia membawa Petrus untuk masuk lebih dalam lagi berdoa, sementara yang lain nunggu agak di luar. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yohanes dan Yakobus. Dan setelah itu kita melihat di sini, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38 lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Jadi Tuhan Yesus mulai masuk ke dalam suasana yang sangat menegangkan. Ia mulai merasa sedih dan gentar, bahkan sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Kita harus tahu yang berdiri antara kita dengan Allah. Nah, mungkin ada yang berkata, kok bisa Tuhan sangat sedih dan gentar? Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Dia adalah imam besar, dia adalah mediator kita dan pengantara kita. Nah, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Kemudian dia katakan, "Tinggallah di sini dan berjaga dengan aku." Jadi sebagai seorang guru sangat wajar kalau dia meminta dukungan moral, dukungan doa dari murid-muridnya supaya mereka juga berjaga-jaga berdoa bersama dengan dia. Di dalam pergumulan yang begitu berat yang sedang Tuhan Yesus hadapi. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, Tuhan maju sedikit dan berdoa. Nah, saudara, kita melihat di sini bahkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 mengatakan, ia ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan setelah dia berdoa, kemudian dia kembali lagi ke murid-muridnya, dan apa yang terjadi? Murid-muridnya sedang tidur, itu dalam ayat 40. Kemudian dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya, tidakkah kamu sanggup berdoa untuk aku? Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya Tuhan Yesus. Mungkin kecewa ketika melihat murid-muridnya tertidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Atau tidak sanggupkah kamu berdoa untuk aku walaupun 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah, ayat 41. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 41. Satu hal yang tidak diketahui oleh ketiga murid Tuhan Yesus ini adalah bahwa sebenarnya saat itu mereka sedang mengalami satu peperangan rohani. Iblis berusaha keras kalau bisa Tuhan Yesus jangan sampai minum cawan itu. Kita tahu beberapa kali sebelum kejadian ini, iblis memakai para imam, ahli-ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Tetapi itu belum waktunya. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari di padang gurun, dia mencoba Yesus. Supaya betul-betul jangan sampai Tuhan Yesus itu sampai ke puncak, di mana ia sampai dapat menyelesaikan tugasnya menjadi penebus bagi dosa manusia. Dan itu kita bisa lihat kejadian-kejadian sebelumnya di dalam Matius pasal 16. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, akan menanggung banyak penderitaan. Dia akan menderita dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala para ahli Taurat, dibunuh, bahkan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi apa? Kata Petrus. Jadi iblis pakai Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhi hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita melihat di sini iblis tidak menginginkan Yesus menderita bahkan mati di salib. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa itulah sebabnya mereka harus berdoa dan berjaga-jaga. Jadi pergumulan yang sangat berat. Perlawanan mereka itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Sebab itu mereka harus kuat di dalam Tuhan. Itu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saudara bisa baca itu. Jadi Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Ada satu peristiwa yang sangat mengerikan terjadi atas dirinya. Dan murid-muridnya akan goncang imannya. Dia akan ditangkap, diadili, dianiaya, dibunuh, bahkan disalib. Dan mereka akan terguncang iman mereka. Sebab itu penting Petrus dan murid-murid ini berjaga-jaga dan berdoa. Dan dia tahu juga bahwa Petrus nanti akan menyangkal dia. Sebab itu Petrus harus berdoa, harus menang atas daging. Harus menang atas kehendak dagingnya. Kita melihat setelah itu ia pergi lagi untuk kedua kalinya dan dia berdoa kepada Bapa. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau cawan tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku menerimanya, jadilah kehendak-mu, di dalam ayat 43. Kemudian setelah dia berdoa di ayat 42 tadi, kemudian 43, dia kembali lagi mendapati murid-muridnya dan mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Kemudian Tuhan Yesus membiarkan mereka tidur di situ dan dia pergi untuk ketiga kalinya berdoa dengan doa yang sama. Jadi ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-39, ayat 42 dan ayat 44. Saudara yang kekasih, ada banyak orang berpikir ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, ia mengeluarkan titik-titik tetesan peluh seperti darah, dikarenakan kelemahan tubuhnya. Dikarenakan mengalami ketakutan yang amat sangat untuk minum cawan itu. Sehingga ia mengeluarkan titik darah, peluh darah dari pori-porinya. Nah, sebenarnya tidaklah demikian. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak takut akan mati. Justru karena untuk itulah dia datang ke dunia agar dapat menyerahkan nyawanya bagi tebusan manusia. Itu jelas di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 dia katakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus sudah mempersiapkan dirinya untuk hal ini. Dalam perjamuan makan malam di dalam ayat yang ke-26 sampai 28 dalam Matius 26 tadi, juga di sini dan ketika mereka sedang makan dan minum dan ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi Tuhan Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya menurut sekehendaknya. Satu hal yang perlu saudara ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merenggut nyawa Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawa Yesus. Kecuali dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi kita lihat di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikan menurut sekehendakku sendiri. Dan berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi jelas Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengeluarkan tetesan peluh darah bukan karena ketakutan akan mati disalib. Atau takut minum cawan itu. Akan tetapi ia sedang bergumul melawan dosa. Ia bergumul melawan kehendaknya sendiri. Ia bergumul melawan daging. Di dalam Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, menurut Dr. William D. Edward, dalam majalah The Journal of American Medical Association, atau JAMA, dia mengatakan bahwa seorang bisa mengeluarkan keringat darah meskipun itu sangat jarang terjadi. Ketika seorang dalam keadaan yang sangat tertekan, pembuluh-pembuluh darah kecil bisa pecah sehingga darah bercampur keringat keluar. Nah, Tuhan Yesus telah menang dalam pergumulan itu, melawan dosa. Begitu berat walaupun harus mencucurkan darah. Ia menang atas dosa, atas kehendaknya sendiri. Ia menang atas pertarungan itu. Sebelum dia naik ke salib, dia sudah menang. Jadi saudara, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Serupa dengan daging,
yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus. Jadi jelas saudara bahwa doa Tuhan Yesus di Getsemani bukan menunjukkan dia sedih ketakutan menghadapi maut, tetapi menyatakan ketaatan Yesus secara mutlak pada kehendak Bapa. Mentaati kehendak Bapa sama halnya mentaati Bapa itu sendiri, mentaati kekuasaan dan kedaulatan Bapa. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus lebih sulit dari menciptakan dunia. Itu saudara harus tahu. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini hanya lewat firman, Allah Tritunggal hanya lewat firman semua jadi. Tapi ketika ingin menyelamatkan manusia, Yesus harus turun. Ia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatannya kepada kehendak Allah adalah segalanya, melebihi dari kehendaknya sendiri. Doanya yang sungguh-sungguh itu untuk mengenal kehendak Allah. Dia tidak berkata aku mau minum cawan ini, aku mau ingin salib. Tetapi hanya taat. Nah dalam doanya ia berkata, jikalau mungkin. Di sini tidak terdapat keputusan dirinya. Tapi keputusan itu datang dari Allah. Selanjutnya dia katakan kehendakmu lah yang jadi. Jadi kehendak Allah itu mutlak. Sedangkan cawan tidak mutlak. Jika Allah tidak ingin dia disalib, maka Yesus tidak harus disalib. Ketika dia belum mengenal kehendak Allah secara pasti, maka cawan dan kehendak Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi ketika dia mengenal kehendak Allah dengan pasti, maka cawan menjadi cawan yang diberikan kepadanya. Cawan dan kehendak Allah menjadi satu. Saudara, Tuhan Yesus telah taat karena salib menggenapi kehendak Allah. Maka kematian Yesus adalah pernyataan kehendak atau ketaatan Yesus kepada kekuasaan yang tertinggi. Tuhan Yesus adalah teladan perwakilan Allah dari ketaatan. Dengan cara merendahkan dirinya serta taat sampai mati di atas kayu salib. Bahkan seumur hidupnya dia belajar taat secara mutlak dan tunduk kepada kekuasaan Allah Bapanya lewat penderitaan yang dia alami. Di dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, kemudian saudara, mungkin ada yang berkata demikian. Kalau sudah tahu begini, kenapa dia harus sedih? Kenapa dia harus gentar? Kenapa dia harus takut? Ada beberapa alasan mengapa dia sedih, dia gentar dan takut. Kita kembali coba di dalam ayat yang ke-37, ya, di ayat yang ke-37 dan 38. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah saudara, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani sangat sedih itu adalah perilupos. Yang artinya diliputi, dipenuhi kesengsaraan. Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuat Yesaya 53. Kita teringat ada kata seorang hamba yang penuh dengan kesengsaraan. Seorang hamba yang penuh diliputi oleh kesengsaraan. Itu nubuat tentang hamba yang menderita. Ditulis oleh Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita akan lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-3a dan ke-4. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ada beberapa alasan mengapa mengakibatkan dia sedih. Yang pertama itu adalah ia sedih melihat dosa manusia yang begitu besar. Nah, murka Allah yang menyala-nyala telah siap tertumpah atas manusia. Nah, sebagai imam besar yang mewakili kita dan pembela kita, hatinya sungguh berduka atas dosa manusia yang begitu besar. Itulah sebabnya ia meminta pada Tuhan, pada Bapaknya, kalau boleh cawan itu lalu, kalau boleh cawan murka Allah itu lalu daripadanya. Padanya itu mewakili manusia. Artinya kalau boleh cawan itu lalu dari manusia. Tuhan kita tahu juga pernah berduka. Pada waktu zaman Nuh. Ketika Tuhan melihat kerusakan kejahatan manusia di zaman Nuh. Tuhan menyesal menciptakan manusia dan hatinya pilu. Melihat kerusakan kejahatan manusia. Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan kepedihannya, kepiluannya, amarahnya yang menyala-nyala kepada umatnya karena dosa dan pemberontakan mereka. Yeremia sebagai nabi juga meratap karena dosa-dosa umat Tuhan. Jadi hati Tuhan Yesus diliputi kesengsaraan besar karena dosa manusia yang besar. Dan tangan Tuhan telah teracung. Tangan Tuhan sebagai hakim siap menjatuhkan hukuman. Jadi saudara, sebab itulah Tuhan Yesus berteriak dan berdoa. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Cawan murka Allah tidak akan mungkin lalu dari manusia. Kecuali jika cawan itu Tuhan Yesus yang meminumnya. Dan Yesus sudah lakukan itu untuk saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang benar, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah, dia menanggung murka yang seharusnya kita tanggung. Nah, inilah alasan mengapa dia sangat sedih. Ia berdoa bukan meminta belas kasihan Allah untuk mengangkat cawan itu daripadanya. Tetapi karena melihat murka Allah yang akan tercurah atas manusia. Dan yang kedua, mengapa dia begitu sedih dan takut? Karena justru lewat cawan yang dia minum, itu berarti dia meminum murka Allah yang menyala-nyala atas dosa. Dia minum dosa manusia, dia menanggung dosa manusia. Bukan hanya dosa manusia, seluruh dunia. Bahkan seluruh zaman ditanggung oleh Tuhan. Dan akibatnya apa saudara? Akibatnya dia terpisah dari Bapa. Di salib dia berkata, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tuhan Yesus terpisah dengan Bapanya. Bukan karena dosanya sendiri, tapi dosa saudara dan saya. Ini satu erangan doa yang sangat pilu, yang menakutkan karena akan kehilangan hubungannya dengan Bapanya. Dan tidak ada kengerian, ketakutan, kesedihan yang lebih daripada selain hidup kehilangan hadirat Tuhan. Hidup terpisah dari Allah. Karena itu akan membawa kengerian yang sangat menakutkan. Nah saudara, tetapi dia telah taat. Dia lakukan itu dengan sukacita. Hingga apa saudara? Hasil ketaatan Tuhan Yesus bagi kita. Melalui ketaatannya ia rela mati di salib dan darahnya tertumpah. Darah yang dari peluhnya, darah yang dari mahkota durinya, darah yang keluar dari tangannya, yang dipaku, yang keluar dari kakinya, dari lambungnya. Semua darah yang tertetes, yang tercurah dari tubuh Tuhan Yesus telah membayar saudara dan saya lunas. Kita lunas dibayar.
1 Korintus 6 ayat 20. Kita lunas dibayar. Dan kita bukan hanya lunas dibayar oleh darah Yesus. Kita diampuni. Di dalam Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jikalau Tuhan tidak pernah bersedia naik ke salib, darahnya tidak tertumpah, maka tidak ada pengampunan. Saudara dan saya adalah orang yang paling celaka. Tapi puji nama Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib. Dia taat mati dan akhirnya darahnya tercurah. Kita mendapatkan pengampunan. Kita bukan hanya mendapatkan pengampunan, kita disucikan. Dan kita bisa beribadah kepadanya. Ibrani 9 ayat 13. Oleh darah Yesus kita disucikan. Oleh darah Yesus kita bisa datang menghampiri tahta Allah. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Jadi oleh darah anak domba, darah Yesus itu sendiri, kita bisa menghampiri Allah. Jadi kita diselamatkan. Di atas kayu salib dia katakan tetelestai, sudah selesai. Semua dosa-dosa saudara sudah selesai. Dibayar lunas oleh darah Yesus. Dalam Roma 5 ayat 19. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Saudara, lewat ketaatan Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Dibenarkan artinya adalah dosa diampuni. Hukuman dibatalkan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Saudara tahu tak? Bahwa permintaan yang terbesar dari Allah kepada manusia adalah taat melakukan kehendaknya. Jadi dengan ketaatan kepada kehendak Allah, itu berartinya kita menghormati Allah secara mutlak, menjadikan dia menjadi inti dan pusat dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah pernyataan yang tertinggi terhadap kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah adalah dasar melayani Tuhan. Saudara harus tahu bahwa dalam Alkitab, dalam Alkitab ini tidak hanya berbicara mengenai iman, tetapi berbicara mengenai ketaatan. Iman adalah prinsip di mana kita mendapatkan kehidupan. Tetapi ketaatan adalah prinsip menjalani kehidupan itu sebagai warga kerajaan sorga. Ketaatan tidak dapat diganti oleh apapun juga. Saudara bisa beri hidup saudara. Kasih persembahan perpuluhan banyak. Tetapi persembahan perpuluhan uangnya dari korupsi. Tuhan bilang sorry, aku tidak bisa disokok. Tidak ada seorang pun yang dapat memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan tanpa ketaatan. Jadi ketaatan itu membawa berkat. Tetapi ketidaktaatan membawa kutuk. Obedience without faith is possible. But no faith without obedience. Taat bisa tanpa iman. Tetapi iman tidak bisa tanpa ketaatan. Karena iman dan ketaatan harus berjalan bersama-sama, seiring. Saudara baca itu dalam Ibrani pasal 11. Karena iman Nuh taat. Karena iman Ishak taat. Karena iman Abraham taat. Nah sekarang terakhir bagaimana kita menjalani ketaatan hidup dalam ketaatan. Yang pertama, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan baca di dalam Filipi. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Kata Paulus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan pada waktu aku hadir, tetapi lebih-lebih ketika aku tidak hadir. Artinya kita mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Paulus katakan, waktu aku hadir bahkan lebih aku tidak hadir. Dan di sini dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Dan lakukan dengan tidak berbantah-bantah.
Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tidak mungkin seorang bisa bercahaya. Tidak mungkin seorang bisa jadi terang dan jadi garam tanpa ketaatan sama Tuhan. Syaratnya adalah taat. Dan yang kedua itu adalah di dalam Petrus. Di dalam 1 Petrus, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi di sini diminta supaya kita hidup sebagai anak-anak taat. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai pada waktu masa kebodohan. Maksudnya adalah pada waktu sebelum kita kenal Tuhan. Harus berubah, ada kemajuan, ada progressing. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam segala seluruh hidupmu. Dalam setiap aspek hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam berdagang, dalam transaksi, dalam berbisnis. Semua yang kita kerjakan harus ada Tuhan di sana. Dan firman Tuhan mengatakan tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya adalah orang yang taat adalah orang yang hidup transparan. Orang yang taat tidak kompromi terhadap dosa. Dan dia menjadi pelaku firman. Melakukan kehendak Allah. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya bangga punya papa saya. Papa saya pernah cerita waktu saya masih SMP SMA. Saya tamat SMA tahun 80. Papa saya waktu itu tahun 70-an berlayar keliling beberapa negara-negara. Dia kerja di kapal tanker. Dia pergi ke Kuwait, ke Arab Saudi sana. Satu ketika dia sedang berlayar di laut lepas. Papa saya kebetulan chief engineer. Tiba-tiba kapten bilang, "Chief, matikan mesin, naik ke atas." Papa saya naik ke atas. Pada waktu dia naik ke atas, semua awak kapal sudah kumpul, kapten sudah kumpul, dan dia melihat tidak jauh dari situ ada kapal juga yang berlabuh di tengah laut. Dan papa saya sudah tahu ada sesuatu yang ingin mereka kerjakan. Kemudian kapten menyodorkan surat untuk ditandatangan karena mereka mau jual minyak dan mereka mau bagi-bagi uangnya. Papa saya nggak mau. Papa saya bilang, "Maaf, saya tidak akan bisa kasih makan istri dan anak-anak saya dengan uang seperti ini." Dan saudara, apa yang jadi? Mulai saat itu mereka bikin gara-gara terus. Papa saya berpikir daripada dibunuh dan dibuang di laut, akhirnya papa saya ambil keputusan keluar dari perusahaan itu. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang semakin edan, di tengah-tengah kehidupan yang semakin jahat, bisakah kita berdiri sebagai terang? Bisakah kita katakan tidak terhadap dosa? Dan kita tidak kompromi, dan kita berani bayar harga untuk satu ketaatan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah taat sampai mati. Sehingga kami boleh dijadikan anak Allah. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Berikan kami hati yang taat. Dan kami mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Supaya apapun yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.